Free socks. Selamat datang di podcast So Kritis. Siapkan otak Anda, siapkan telinga Anda, karena podcast ini isinya serius. Selamat mendengarkan. Hai ganteng. Hai, lebih ganteng. Iya. Itu sebuah problematika zaman sekarang, Cok. Iya. Apa? Kalau cewek ngomen foto si temen ceweknya itu, gaya cantik, gaya lebih cantik itu Iya. wajar aja, cuy. Wajar. Sedangkan kalau cowok, Iya. umum. Kesannya. Ya? Nah, Oke, kembali lagi di podcast. podcast So Kritis. Yoi. Kali ini kita berada di Episode yang ketiga. ketiga. Sob ya. Kita nggak bersama ada yang beda, Din. Ada yang beda. Iya, makanya itu. Karena episode 1 dan 2 kemarin yang siaran kan si Suryo sama si Selamat ya, dipandu Hari ini mereka berdua. Mereka diganti karena dapat beberapa Kritikan, masukan ya. dari Iya. pendengar ya. Iya. Dan diganti dengan saya Sugiarto. Saya Ngadiono. Ya. Karena itu kemarin banyak kritikan yang masuk Iya itu. di episode 2 itu apa? Episode 2 itu banyak puncaknya kritikan. itu ya, puncaknya. Padahal masih baru loh. Padahal Banyak yang masih menghujat baru. kan. Tapi nggak apa-apa, itu adalah sebuah apa ya? Sebuah- Tujuan kita emang memunculkan kesadaran kritis itu teman-teman itu sebenarnya. Memancing ya. Memancing. Uh, Dan mereka sekarang sudah dihukum, Din. Kok bisa? Ya, Dihukum karena dihukum kesalahannya seperti itu. apa? Dihukum seperti apa? Sob? Dihukum ilo-iloan bapak. Jadi mereka di ilokno bapak ya. Selama- Liali. Selama berapa tahun itu? Selama 2 tahun mungkin. 2 tahun di Lono Bapak itu. Nah. Hancur. Tapi ngomongin soal ilo-iloan bapak, Din. Ngomongin ya? soal Lono Bapak. Ini kesannya itu nggak adil loh, Din. Kenapa ada ilo-iloan bapak kok nggak ada Oh ilo-iloan iya. ibu? Oh iya bener. Apakah ada perbedaan di sana, Din? Nah, dan kenapa ada hari ibu nggak ada hari bapak? Lah itu loh. Lah iya Iya tuh. kan? Dan ada lagu kasih ibu, bukan kasih bapak, Iya, cuy. iya. Itu loh. Apa yo? Maksudnya kayak iki cocok dibahas pada Iya, episode kali ini. di episode kali ini ya. Karena tema kita di episode hari ini adalah Feminisme. nah, tentu saja seperti biasanya kita selalu mengundang narasumber yang berkompeten untuk belajar bersama dengan kita di dengan sini. kita. Kalau berdua kesannya gimana? Nggak enak ya? nggak enak Nggak dijajal enggak yo? besok aja mungkin. Iya. Oke. Langsung saja ke mbaknya. Dengan Nah, siapa? kenalan dulu. Oke, kenalan nih. Aku Alifi aja ya, biasa dipanggil Alifi. Oke, Mbak Oke. Alifi ini biasanya aktif di mana atau biasanya dikenal oleh teman-teman ini sebagai apa sih? Nah, Kalau dulu waktu jadi mahasiswa sering aktif di organisasi intra-ekstra. Oke. Kalau sekarang mungkin karena dulu itu sering aktif di bidang pemberdayaan perempuan, jadi sampai sekarang itu sering diklaim sebagai pemerhati perempuan Iya ya sih. gitu. lah ini timbul pertanyaan lagi, Sob. Iya. Kenapa kok ada perempuan nggak wanita aja gitu loh? Iya. Apa enggak? Ya, Pak. Enggak, maksudnya bedanya perempuan sama wanita itu apa sih? Pak? Nah, Gitu benar. ya. Iya. Mungkin ini orang sebagian nggak tahu ya apa sih perempuan, apa sih wanita, podo wae gitu. Iya, kan? Cuman dalam perspektif aktivis perempuan itu cukup beda. Oh. Karena dari segi epistemologi maupun etimologi itu berbeda. Yang perempuan ada yang menyebutkan artinya itu sebagai ahli dalam banyak hal. Dan wanita itu tetap artinya itu kan dalam bahasa Jawa ya, wani ditoto. Oh, Ada juga iya. yang menyebutkan perempuan itu adalah dalam artian sebagai
tuan, terus mahir dalam hal apapun. Lah wanita ini definisinya tetap satu, wanititoto, yang artinya dalam artian aja sudah beda, pemaknaan aja sudah beda gitu. Berarti kesannya lebih menyudutkan gitu ya? Iya, yang intinya wanita itu kok kesannya itu ini ya, bentuk pengakuan diskriminasi gitu loh. Bahwa kita bukan manusia yang merdeka, perempuan yang hanya bisa ditata, dan ada juga pengertian wanita itu adalah sebuah makhluk yang dinafsuhi. Ada juga yang menyebut kayak gitu. Sebagai objek gitu ya, Mbak ya. Nafsuhi. Tapi ada juga pemahaman yang paling biasanya paling mudah, perempuan itu biasanya dimaksudkan sebagai sosok yang masih muda, sedangkan wanita sudah dewasa. Gitu. Oh iya itu sering muncul di Kok bisa? wanita lebih cepat, lebih dewasa daripada laki-laki, biasanya gitu Din ya. Kok bisa? Lah ya itu. Aku nggak tahu ini. Nah itu nggak tahu, mungkin menarik sih kalau mau kita bahas feminisme ini. Tapi sebelum lebih jauh, apa sih Mbak feminisme itu sebenarnya itu? Nah soalnya Dewi ndak ero Mbak. Berdua iki untul. Lah. Wis kosong wis. Oke, kita bahas feminisme ya. Feminisme itu secara etimologinya itu adalah berasal dari kata femina. Kalau dalam bahasa Inggris itu menjadi feminin. Feminin itu artinya sifat-sifat perempuan. Lah dilanjutkan dengan ditambahkan imbuanisme yang berarti perihal sesuatu yang perihal tentang perempuan. Lah feminisme sendiri ini sering kita sebut sebagai gerakan untuk memperjuangkan emansipasi perempuan, untuk memperjuangkan hak-hak terkait tentang perempuan dan persoalan perempuan dan ketimpangan perempuan dan laki-laki kayak gitu. Berarti ini sebagai pergerakan perempuan menuntut ketidakadilan ya, mungkin ya, mungkin seperti itu, Pak? Iya, soalnya gerakan feminisme sendiri itu lahir dari kesadaran perempuan untuk menciptakan gerakan yang mengkoordinir perempuan dalam konteks banyak hal, publik maupun domestik. Seperti kita ketahui ya, awal mula feminisme itu muncul itu yang paling booming itu di Inggris, di Prancis, dan di Amerika. Pada abad ke-18 itu tokoh-tokoh di Inggris itu menyuarakan hak perempuan terkait tirani rumah tangga. Yang mana kenapa sih perempuan itu harus di rumah gitu? Kenapa sih hanya laki-laki yang bisa bekerja di luar? Kayak gitu, menyuarakan hal kayak gitu lah. Terus dilanjutkan dengan revolusi di Prancis, yang mana pada revolusi Prancis ini gerakan feminis ini mulai diterima dan akhirnya ada persamaan ataupun hak-hak yang sudah ditemui tapi masih belum optimal. Makanya pada revolusi Prancis ini muncullah gerakan-gerakan organisasi perempuan kayak gitu. Nah, dilanjut lagi di Amerika. Di Amerika ini agak lebih ekstrim ya, karena di Amerika ini mereka menuntut hak-hak tentang ketenagakerjaan, hak buruh, tentang pendidikan. Nah, mereka turun jalan. Makanya di Amerika ini terkenal dengan penyebutan feminisme radikal, karena sering turun jalan mereka kayak gitu. Sih Mbak, kalau saya menyebutkan itu adalah salah satu feminisme radikal, berarti banyak dong macam-macamnya dong. Apa aja Mbak? Kira-kira ada berapa? Kita bahas yang paling umum dan yang paling yang paling sering dibahas itu ada 3 poros. Ada feminisme radikal, sosialis, dan liberal. Sedangkan feminisme itu kurang lebih ada 8 macam, yang mana ada feminisme Islam, ekofeminis, dan postmodern dan lain-lainnya. Itu tapi yang paling gentol, yang paling bukan banyak diminati, yang paling besar alirannya gitu ya. Yang paling banyak aliran paling itu progresif gitu ya. Paling progresif lah ya. Itu ada 3 ya, feminisme radikal, sosialis, dan liberal tadi gitu. Gini Su, berarti
Kalau yang disebutkan banyak tadi kan ada 8. Kalau kita wis cuma 1 ya. Feminisme wis cukup. Feminisme ya itu. Makanya kita juga harus sadar itu ya bahwasanya nggak melulu tuh feminisme itu tentang ini sebuah feminisme itu sukanya anarkis, feminisme itu sukanya pemberontak. Nggak selalu begitu karena setiap aliran feminisme itu punya cara masing-masing dalam memperjuangkan hak-hak mereka gitu. Nggak melulu feminisme ini bangkang ngelamah nang sing lanang. Iya. Nggak, Kalian juga harus tahu feminisme itu juga ini bisa jenis kelamin laki-laki, nggak hanya perempuan. Boleh. Jadi laki-laki Kok bisa, Pak? Iya, jadi laki-laki yang mau ataupun sering memperjuangkan hak perempuan itu juga bisa disebut feminis. Oh, seperti itu ya. Berarti nggak terbatas dengan ini ya, apa namanya? Gender. Iya, Loris. Iya, sepakat. Bahasa Dewi kok gua ya. Padahal kita nggak ngerti loh. Apa sih gender itu? Seks itu apa gitu. Nah, iya. Mbak Livi bisa jawab apa sih? Kita sering bingung gitu. Nah, soalnya dari tadi yang dibahas itu kan kalau yang dibahas, yang diomongkan tadi kan ada gender, ada seks. Gender Itu apakah jadi satu kesatuan di feminisme apa gimana? Jadi antara feminisme dan gender ini tidak bisa dipisahkan ya, karena kan feminisme sendiri itu muncul karena bias gender tadi. Ada yang namanya kesinambungan ya antara gender dan feminisme ini ya. Kita sebelum membicarakan gender kita harus kenal dulu yang namanya ada 2 hal kan yang harus kita ketahui, gender dan seks. Kenapa kita harus tahu? Karena keduanya ini saling kadang-kala ketuker gitu loh. Oh iya. Ketuker gini misalkan, gendermu apa? Lanang. Iya kan iya. Sing tak ngerti seks to ya. Iya gitu. Maka gendermu boleh gitu. Ya penyebutannya mereka lebih ke biologis. Padahal gender dan seks ini berbeda sekali gitu. Itu loh, jangan sering menyamakan. Jadi kalau seks itu lebih ke ke biologisnya ya. Jadi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi biologis. Berarti dilihat dari anatomi tubuh gitu ya. Yang artinya itu kodrat lah istilahnya. Kasarannya wes kodratnya itu arek lanang itu punya penis, punya jakun, punya gitu. fisik sebagai laki-laki gitu. Oh iya. Nah perempuan itu sebaliknya punya kelenjar mamae, kodratnya menyusui, menstruasi dan sebagainya. Rahimnya hangat. Nah itu seks bro. Bisa rahimnya hangat itu. Dan iya ya, ngomongin soal rahim hangat ini loh ya. Itu sebenarnya gimana sih Mbak? Apakah kesannya itu kayak apa ya, di luar sana banyak perempuan-perempuan yang sedang menyuarakan hak-haknya terus dengan dengan jalur feminisme gitu loh. Kesannya itu kayak menghambat sekali gitu loh orang-orang yang kayak gitu. Padahal mereka sendiri perempuan gitu loh. Artinya mereka kok kesannya melecehkan dirinya sendiri gitu ya. Nah gitu. Apa saja sih maksudnya yang dianggap melecehkan perempuan gitu? Bukan cuma perempuan melecehkan laki-laki juga, itu apa saja yang termasuk golongan itu, Pak? Nah, sebagai contoh yang lagi viral kemarin itu Mbak, yang Prince apa? Prince Martin. Prince Martin yang Brunei itu loh. Yang Brunei. Nah, itu itu sempet rame tuh. Soalnya di komen-komennya itu mesti, "Hai sayangku, hai suamiku, rahimku hangat mas." Itu loh. Itu kaum hawa semua itu sob. Hangat rahane ceret hangat. Itu saya sering sebel gitu loh Mbak. Sedangkan kalau kita laki-laki itu kan nggak boleh kita ngomong. Contohnya gimana sob? Hai ganteng gitu kan, kita sering dianggap homo gitu loh. Iya, sedangkan kalau kita sebagai cowok itu kalau komen di foto cewek, kalau misal ada yang tegak tapi bukan kontol. Nah, itu bukan keadilan sob. Masya Allah. Ya pokoknya kayak gitu loh Mbak. Itu Jadi, kan hampir sama kayak rahim banget loh. Sama yang itu dianggap ngaceng berdoa itu sama aja gitu. Kita kan juga menuntut ketidakadilan. Intinya kalian para laki-laki tuh nggak sepakat juga ketika perempuan melakukan bentuk-bentuk pelecehan seksual. Yang ringan-ringan seperti itu. Yang mana perempuan sendiri nggak mau gitu ya. Jadi itu
pola-pola fenomena sekarang yang sudah terjadi, bahwasanya pelecehan seksual itu terjadi tidak hanya kepada perempuan, tapi juga terjadi kepada laki-laki. Makanya harus ada kesadaran antara kedua pihak, antara laki-laki dan perempuan. Lah, BTW ini belum kita ini bahas secara lebih dalam lagi ya. Yang apa itu? Tadi kan masih bahas masalah seks nih. Seks ya, oke. Masalah gendernya kan masih belum kita bahas. Iya, soalnya seru gitu loh Mbak, saya jadi pingin banyak tanya gitu loh Mbak. Oke, dilanjut tadi. Jadi kalau gender itu lebih kepada konstruksi sosial. Jadi kepada intinya itu sesuatu yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam perspektif sosial. Yang mana itu lebih mengarah ke karakter, ke sifat. Istilahnya itu contohnya gitu ya. Contohnya. Jadi misalkan kebiasaan kita, misalnya kebiasaan orang tua dalam mendidik anak, misalkan perempuan itu dididik secara lemah lembut, tidak boleh kemana-mana, hanya di dapur, sedangkan laki-laki cara pendidikannya itu keras, diajak bekerja bersama bapaknya. Lah itu hal-hal yang akan nantinya mempengaruhi kebiasaan kita yang akan menjadi sifat paten kita. Tapi yang perlu kita bergarisbawahi itu semua bisa dirubah, itu semua bukan kodrat men gitu. Nah tapi yang banyak orang salah paham itu gender itu dikira kodrat, sesuatu yang sudah paten gitu, yang mana cewek kuat itu salah, cowok menangis itu salah. Benar. Kayak gitu. Misalnya gitu Mbak. Itu hasil rekayasa sosial. Berarti intinya gender. Kalau yang seks itu apa tadi? Seks ini secara anatomi tubuh, biologi ya. Biologi. Terus kalau yang gender? Kalau gender adalah lebih ke sifat ya Mbak ya, yang mana sifat dan karakter ini bisa dibentuk melalui realitas sosial Mbak ya. Kejadian sehari-hari, adat istiadat. Adat istiadat, agama juga berpengaruh besar untuk membentuk gender ini. Ya Mbak. Kayak gitu. Itu dia. Berpengaruh lah kayak gitu. Kamu baru tahu kan, Su? Iya, baru tahu kali ini saya. Itu loh. Terus itu Mbak ya tadi ini udah. Udah. Intinya itu dah. Nah, itu balik lagi ke yang tadi yang rahim hangat, yang itu mandukung ngaceng gitu tuh, yang tadi. Ada yang tegak bukan kontol gitu loh. yang kayak gitu-gitu. Itu gimana? Itu gimana sih Mbak maksudnya? Itu kan sebuah hal ketersinggungan yang berkaitan dengan perilaku seksual kita ya. Jadi itu hal-hal yang biasa kita sebut dengan pelecehan seksual. Kan kayak gitu sih. Ya intinya. Yang mana hal-hal itu ini sering disuarakan oleh aktivis-aktivis laki-laki maupun perempuan. Nah, hal-hal itu sebenarnya tidak diperkenankan gitu loh. Iya. Tidak diperkenankan. Makanya tapi karena sudah kebiasaan ya, dan dianggap biasa, hal itu banyak yang tidak sadar dan tidak menyadari bahwa itu perilaku pelecehan seksual. Betul sekali. Ngomongin soal pelanggaran ini. Iya. Pelanggaran ini. Pasti ada penalti harusnya kan ya. Bisa. Iya kan, pelanggaran ini penalti. Nah, berkaitan dengan itu Mbak ya. Dengan situasi saat ini seperti contoh kasus yang buruh ya, ini buruh, ngomongin soal buruh ini. Kemarin kan banyak buruh perempuan yang lagi rame kasusnya di perusahaan es krim ya. Aice itu, langsung disebut merek ya, Aice, ya seperti itu. Nah itu kan banyak sekali Mbak hak-hak perempuan yang belum dipenuhi oleh perusahaan. Apakah itu sebenarnya itu sudah diatur dalam hukum atau gimana sih Mbak? Iya, ini berkaitan dengan perjuangan feminisme tadi itu ya. Kan berkesinambungan bahwasanya saat ini salah satu gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kaum pejuang emansipasi yang disebut feminisme itu ini menyuarakan hak-hak buruh. Bahkan banyak di media YouTube, Twitter dan sebagainya itu banyak isu-isu yang diangkat terkait ketidakadilan dan perilaku-perilaku yang perlu diketahui oleh buruh-buruh perempuan. Nah,
itu sudah diatur mas. Oh, Jadi udah diatur ya. hak perempuan di tempat kerja itu ada di pasal 28 ayat 2 Undang-Undang 1945. Nah, aturannya ada di 3 undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Iya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan lain-lain lah. Nah, itu ada 6 hak yang harus diketahui oleh buruh-buruh perempuan nih. Oh iya. Ya, satu, Apa saja itu? Satu, hak cuti hamil dan melahirkan. Itu selama 3 bulan. Terus hak perlindungan masa kehamilan. Terus hak menyusui, hak cuti menstruasi, terus hak tidak di PHK. Terus hak jika lembur itu harus disediakan fasilitas khusus oleh perusahaan lah. Ini perlu kita kaji secara khusus apa enggak? Ya perlu sih. Oke. Secara rinci aja. Dan mungkin lebih ringkas saja. Oke. Karena hak-hak ini itu kadang-kala sering tidak digubris ataupun tidak dipedulikan. Yang mana hak cuti dan hak hamil dan melahirkan ini meskipun mereka itu cuti, dia wajib digaji. Jadi nggak boleh karena mereka cuti melahirkan dan hamil dia dipotong, itu nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Nah, terus perlindungan masa kehamilan itu salah satunya itu tidak mengerjakan hal-hal berat. Kita ketahui pada ini ya Mas ya. Apa kasus yang baru tadi Mas sebutkan ya? Iya, yang di pabrik es krim. Aice. Bahwasanya itu yang dipersoalkan itu tentang hak-hak tentang ini Mas, ketenagakerjaan buruh perempuan yang tidak terpenuhi. Ada 359 buruh di sana ya. Iya. Nah, kasusnya ada 14 kasus keguguran. Nah, itu dalam berapa periode Mbak? Dalam periode bulan mungkin? Satu bulan ada segitu atau? Kalau rinciannya itu enggak ini ya Mas ya, enggak terlalu detail. Cuman dalam kasus yang diangkat selama akhir-akhir ini itu disebutkan 14 kasus keguguran. Itu fatal mungkin sekali. Dalam satu periode. Itu terdapat shift malam juga bagi perempuan. Itu tidak ada fasilitas Mas. Nah, di undang-undang tadi itu dijelaskan bahwa harus ada fasilitas transportasi khusus dari perusahaan. Itu berhubungan tadi Mas dengan agar meminimalisir kejadian-kejadian yang memperbahayakan perempuan, termasuk pelecehan terhadap perempuan, kasus-kasus pemerkosaan. Sekarang kan ini ya, kita tahu sendirilah perempuan punya jam kerja malam, jalan sendirian di jalan, nggak mungkin laki-laki itu diam karena Mas sendiri mungkin akan sujui. Gitu kan yang itu padahal kalau bilang itu udah termasuk pelecehan seksual. Termasuk Mas, sampai kita sadari. Tapi ya gitu, cowok menganggapnya biasa-biasa aja karena itu sudah biasa, sudah lumrah gitu. Makanya diatur di undang-undang bahwasanya perusahaan itu harus menyediakan kendaraan umum kayak kendaraan gitu. Khusus. Kendaraan khusus kayak gitu. Kendaraan khusus. Khusus perempuan-perempuan. Jadi kayak gitu. Lah, terus Mas ini berhubungan banget hak-hak tadi itu yang sudah saya sebutkan tadi itu ya. Yang mana misalkan dalam poin 6 itu alasan tidak di PHK. Jadi dalam perusahaan itu tidak boleh tiba-tiba perempuan itu di PHK misalkan karena sering izin cuti dilepen misalkan. Karena tidak boleh ya. Itu diatur Mas, itu ada kan? Diatur juga. Diatur hari cuti menstruasi, hari pertama dan hari kedua. Iya. Jadi nggak boleh. Hari pertama dan kedua itu memang rawan dilepen. Jadi dilepen. Jadi aku nggak ngerti Mbak menstruasi makanya. Makanya, misalkan kan dalam menstruasi itu biasanya kan beda-beda. Ada yang dilepen sampai pingsan-pingsan misalkan. Misalkan itu dianggap ini mengganggu aktivitas kerja. Kerja ini merugikan perusahaan ini gini itu nggak boleh Mas. Soalnya kan itu kebutuhan khusus yang dimiliki perempuan dan perusahaan itu harus mengurus. Makanya dulu pejuang-pejuang perempuan itu menyuarakan
hak-hak seperti itu. Hak buruh gitu. ya, hak buruh perempuan ya. Undang-undang seperti itu tidak mudah didapat. Jadi ada perjuangan-perjuangan di balik itu semua. Makanya kita semua sebagai perempuan ataupun laki-laki ya harus sadar itu gitu. Iya. Bahwasanya ada aturan-aturan yang seperti itu dan ada juga nih perusahaan ataupun instansi-instansi yang belum memenuhi standar tentang hak buruh perempuan gitu. Mungkin perusahaan-perusahaan yang belum mencontoh itu bisa mencontoh perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan. Gitu kan? Sepakat. Pasti ada gitu. ada. Cuman kebanyakan inilah mungkin ya instansi-instansi yang memang mengejar laba, namanya target-target sini tanpa memperhatikan unsur-unsur ketenagakerjaan. Padahal ini cabangnya wake loh, bandingnya wake asine. Iya bisa lah pasti kamu ya. Iya makanya Mas, banyak pelanggaran-pelanggaran yang ini pelanggaran yang tidak memenuhi aturan ketenagakerjaan tadi makanya ada protes keras dari buruh perempuan yang di sana gitu. Kalau perempuan yang memperjuangkan hak buruh itu yang dulu itu ya Marsina itu ya. Marsina. Di Sidoarjo itu ya. Banyak Mas. Jadi pejuang-pejuang buruh itu banyak. Jadi mungkin yang tersorot aja Marsina, tapi pasti ada korban-korban lainnya. Pasti banyak gitu Mas. Iya. Makanya kita nggak boleh nih nganggap sepele hal-hal yang seperti itu. Itu loh. Ini fatal sekali. Yuk KBS pasti bisa. Cabangmu cabang. Ya. Apalagi di Lumajang ya. Banyak sekali menjamur itu. Ini kalau didengar ini pasti mungkin ada perubahan kan. Iya. Inilah amin. Kita berharap banyak lah ya. Mungkin setidaknya kalian ada perubahan gitu loh. Nah, cabangmu ini wake padahal di dalam toko es itu ada toko es lagi padahal. Itu cabangnya. Oh ya ngomongin perempuan perempuan. Iya. Kita kaitkan dengan fenomena yang sekarang aja dong. Iya. Contohnya TikTokan. Nah, ini kalau pemikiran saya Pak ya. Ini kenapa sih kalau perempuan bikin TikTok ini biasa aja. Terus cowok bikin TikTok alay cowok loh. Itu wateli kon iki. Aji akon. Nah, itu. Saya juga pingin bikin TikTok gitu. Papa muda aduh itu kesannya wanita gitu loh. Nah itu Mbak, kesannya itu makin kesini makin kayak perempuan itu semakin diuntungkan gitu kayak ya? Bukan diuntungkan juga, dirugikan juga sebenarnya. Kok bisa? Kayak apa ya Mbak, kesannya itu perempuan sebagai objek ya Mbak ya? Iya gimana? Nah itu mungkin gimana sih Mbak? Jadi gini, persoalan-persoalan yang terjadi kayak TikTok itu ya, itu kan ada hubungannya dengan ini sih, gender tadi sih. Bahwasanya laki-laki itu dituntut untuk ini sebagai sosok yang maskulin gitu. Nggak boleh. Kita sekarang ini dihadapkan dengan fenomena salah ketika cowok itu letoy gitu. Lah sedangkan di TikTok kan gerakan-gerakannya kan nggak semuanya, tapi mayoritas kan kayak mau muda, apa muda, ya kayak gitu. Jadi dianggapnya laki-laki tuh nggak boleh kayak seperti itu. Tapi aku pengen TikTok. Ya sama juga. Pengen TikTok. Di lain sisi, menurut perspektif saya ya, jadi perempuan itu kan sudah terbiasa sebagai objek sih. Jadi mereka menikmati ketika ada cewek-cewek bermain TikTok dengan pakaian-pakaian minim, mereka menikmati bro gitu. Jadi nggak disalahkan lah. Itu sebenarnya hal-hal yang biasa, cuman karena belum terbiasa, jadi dianggap salah kayak gitu. Iya kan? Iya nggak sih? Contohnya itu Remar itu. Nah itu tadi ya nggak sih? Remar Martin. Aduh. Iya itu. Ponane siapa? Gading Martin. Bukan. Ini sob ngomongin perempuan sebagai objek Mbak. Mungkin kamu ada keluh kesah? Iya kayak ini loh Mbak, misalkan sekarang kan banyak admin, dibutuhkan admin perempuan, dibutuhkan SPG perempuan. Nah gitu. itu Banyak-banyak kenapa kayak gitu sih gitu loh. Kan kita juga pengen jadi admin gitu. Iya, aku pernah baca juga di Twitter itu ada screenshotan Mbak. Gimana? Itu kayak ada orang yang mau ngelamar pekerjaan, tapi itu disuruh persyaratannya salah satunya itu payudaranya harus besar. Wow. Itu ngelamar jadi mungkin jadi bintang.
Pornhub. Jadi itu ini ya apa fenomena yang apa namanya sebenarnya itu sudah terjadi saat lama, cuman kita harus mengkajinya ya bahwasanya itu hal yang harus kita terima bahwasanya perempuan itu memang suatu sosok yang sudah lazim lah. Sebenarnya nggak boleh, cuman sekarang itu kita melihatnya perempuan itu kayak sudah lazim lah perempuan seperti itu ya? Dijadikan sebagai objek pandangan agar banyak peminatnya, memamerkan bentuk-bentuk biologisnya. Akhirnya perempuan itu memang ini sebagai objek yang perlu dinikmati, makanya admin dan sebagainya itu harus perempuan supaya menarik minat, perhatian. Padahal laki-laki juga bisa tuh. Iya gitu. tuh. Cuman karena kebiasaan itulah yang namanya kebiasaan yang dikonstruksi secara sosial tadi akhirnya menjadi sebuah kebiasaan dan itu dianggap benar gitu. Nah, terus ini Sob, aku sempat buka pertanyaan di story WhatsApp. Iya, gimana? Itu tujuannya biar seberapa sadarkah dengan biar ada interaksi juga dengan isu feminisme ini. Ini ada 2 pertanyaan, Mbak. Yang pertama, kenapa di zaman sekarang yang kasarannya udah semaju ini, tapi orang-orang pikirannya masih terbelakang dan mandang buruk ke kita. Kita ini cewek perokok, Mbak. Begitu. Nah, dalam konteks cewek perokok ya. Yes. Padahal nenek aku aja ngerokok dan biasa aja. Ini pertanyaan dari Dira. Sing duwe dirapat bukan? Dira ini mahasiswa fisip. Oke, Mbak Dira. Mungkin sebagai mana ini ya saya tahu itu bahasa cewek perokok atau di usia muda atau dalam ruang lingkup perkotaan atau perkopian itu ini ya mendapat sebuah diskriminasi ya. Nah, termarginalkan gitu ya. Seperti itu dicap buruk gitu loh. Padahal dari dulu itu perempuan-perempuan yang di pegunungan itu mereka perokok loh. Maknung. Mereka perokok. Di daerah saya kan di Gujarat itu ya. Jadi mereka merokok itu atas dasar kebutuhan. Karena suasananya dingin, mereka bekerja di kebun teh, mereka merokok untuk menghangatkan sebenarnya hal-hal itu punya stigma yang ini ya, yang negatif. Itu ya karena itu tadi tidak terbiasa. Karena sekarang kan perempuan itu kembali lagi harus makhluk yang anggun gitu ya. Bahasanya perokok itu identik dengan laki-laki. Iya sih. Iya enggak sih? Apalagi hukumnya kan makruh. Iya, jadi sebenarnya makruh memang. Makruh ya. Jadi makruh rokok itu hukum makruh itu untuk laki-laki maupun perempuan. Kalau di agama ya. Agama malo ya. Tapi beda lagi. Kalau perspektifnya orang-orang yang fanatik ataupun orang yang awam, perokok itu haram untuk perempuan. Oh, itu bagi kaum celana cingkrang. Celana aku nanya nyebutin celana Colo cingkrang. mungkin ya di Meksiko. Celananya cingkrang. Ya, kenapa? Komis, bro. Makanya Iya kan? stigma negatif itu karena mereka masih dalam taraf kelompok minoritas. Oh ya benar. Kayak gitu. Menurut saya kayak gitu. Ya itu yang terjadi di Indonesia ini. Di Lumajang sini kayak mayoritas gitu, adalah pemenangnya. itu. Itu Dira, jadi jawabannya dari Mbak. Santai aja gitu sebagai ya. pemerhati feminisme. Dira ikan semua. Oh iya, adik tingkat. Nah, terus ini ada lagi dari Ahmad ini, Mbak. Oke. Ini ada pertanyaan, kenapa Mbaknya memperjuangkan feminisme sedangkan Mbaknya memeluk agama yang cenderung patriarki? Ya itu bagus sih sebetulnya. Itu gimana, Pak? Jawab aja. Jadi kalau saya sih ini ya memang dari dulu itu aktif di pemberdayaan perempuan. Saya suka baca buku tentang emansipasi perempuan. Nah, pokok intinya ini pertanyaannya ini, Mbak. Sebenarnya apa sih yang pengen disetarakan? Oh gitu loh, ya. Intinya. Itu memang ini banyak orang yang bilang kamu ini sekarang itu laki-laki dan perempuan itu sudah sama. Apa sih yang perlu disamakan? Jadi saya sendiri itu ini ya tolong difahami. Jadi arti yang sama itu bukan
bukan selalu laki-laki A perempuan harus A. Oh, iya, enggak betul, gitu loh. Sama itu nggak harus setara ya. Setara itu nggak harus sama. Setara nggak harus sama. Setara nggak harus sama. Dengan saya juga. Nah, jadi kayak gitu. Jadi ada kesalahan pandangan di sana bahwasanya yang namanya setara, misalkan dalam ruang domestik, dalam ruang ini ya rumah tangga. Nah, sama itu kayak gini misalkan. Laki-laki bekerja mencari upah gitu ya. Nah, perempuan misalkan mereka ada tupoksi di rumah mendidik anak misalnya, tapi harus kita garis bawahi di sana itu hasil atas dasar kesepakatan kita laki-laki dan perempuan. Tapi ketika perempuan itu menginginkan untuk bekerja itu it's okay, nggak apa-apa gitu loh. Itu yang namanya kebebasan, yang namanya kesamaan dalam menuntut haknya. Dia juga berhak untuk meminta, misalkan saya pengen beraktivitas di luar dan sebagainya. Dalam ruang lingkup publik misalkan bekerja misalkan. Kompetensi kan kita bekerja harus dinilai dari kompetensi. Tapi sekarang ini kan kita juga harus tahu bahwasanya perempuan dianggap di bawahnya laki-laki. Seringkali gaji perempuan itu di bawahnya laki-laki. Makanya kaum emansipasi, kaum feminisme dulu itu menuntut persamaan hak. Bahwasanya ketika kita sudah mempunyai kinerja kita sudah baik, sudah misalkan memenuhi target perusahaan, kita juga harus bisa menerima upah seperti laki-laki ya. Harus sama ya. Kayak gitu, misalkan kayak gitu, nggak ada diskriminasi, nggak ada stereotipan di sana, kayak nggak ada ketimpangan di sana. Itu yang dimaksud persamaan. Oke. Berarti kalau misal konteksnya menuntut kesetaraan dalam pendidikan, berarti di Islam pun udah mengajarkan bahwasanya perempuan itu harus cerdas kayak gitu. Dalam Islam pun juga ini sama. Serupan opo rek ngomongin kok ngene. Dan saya juga menyadari bahwasanya feminisme ini mendapatkan stigma yang agak negatif. Ya nggak sih? Iya banget sih. Tapi jangan salah, feminisme ini sudah banyak membuahkan hasil. Kita perempuan bisa mendapatkan hak suara kita memilih. Itu juga berkat emansipasi perempuan dulu. Berpendidikan, terus hak-hak dalam politik misalkan, sehingga kita bisa kita bisa menikmati kebebasan. Misalkan kita bekerja boleh, berpendidikan boleh, upah sekarang kita juga boleh. Itu jangan salah, ada perjuangan kaum gerakan perempuan yang dinamakan feminisme dari dulu, yang mana yang tadi sudah dijelaskan pada yang terjadi di Inggris pada revolusi Prancis dan di Amerika tadi. Oke. Jadi kalau konteksnya suami istri itu berarti balik lagi ke kesepakatan, Mbak ya. Lah, ini menarik sekali. Ini kalau dibahas ini 1 jam nggak selesai. Mungkin ini aja, Sob. Dibuat part 2 nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Di next episode mungkin kita bakal buka pertanyaan lagi, Sob. Apa sih dan kita ini sih kayak seberapa sadar sih masyarakat terhadap isu feminisme ini gitu. Kita nanti akan buka mungkin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Boleh. Nanti akan kita jawab bersama Mbak Alifi. Ini ya, coba kita diskusikan bareng ya. Mungkin juga ada masukan kan nggak apa-apa. Benar sekali, nggak apa-apa. Kita ini nggak capek-capeknya Mbak ngasih kesempatan buat para pendengar. Lah misalnya ono sing gak cocok kon komen langsung, wes sih kon gak apa-apa. Karena kan kita juga di sini belajar. Kita belajar bersama dan berdiskusi seperti itu. Oke, terus ini Mbak Alif, ada nggak ini ke closing statement aja? Gitu. Closing statement dari pembahasan kita pada episode kali ini. Ngerti kan closing statement Zu? Daru. Kata-kata mutiara lah. Bukan kayak kesimpulan lah, wis anggapannya kesimpulan lah. Harapan saya sih ke depan ke depan para perempuan ini mendapat kemerdekaan universal dalam berkehidupan, terutama pada keseimbangan dalam ruang publik maupun domestik, gitu ya. Terus perempuan itu juga sadar dalam melakukan
memberdayakan dirinya sendiri ataupun melakukan pemberdayaan perempuan sehingga saling menguntungkan bagi kelompok-kelompok lain. Betul, gitu. betul sekali. Yang intinya kita harus saling sadar, nggak boleh saling menghujat, nggak boleh saling meremehkan, kita harus saling support, kayak gitu. Karena ya itu aja sih. Perempuan bersama semakin kuat. Gak kayak kampanye. Iya. Itu aja sih harapan saya. Harapannya ya seperti itu. Semoga segera terrealisasikan ya. Nah, dan ngomong-ngomong nih, ya. Kalau misalkan Mbak Alif ada yang tertarik buat belajar feminisme, minta bacaan apa sih yang harus kita baca pertama kali untuk mengenal feminisme gitu loh. Mungkin ada rekomendasi dari Mbak Alifi atau mungkin di blog-blognya Mbak Alifi ini mungkin bisa dikepoin gitu. Boleh juga di alifitriasusanti.blogspot.com. Nanti ditulis aja sob di deskripsi. Iya, itu nanti kita tulis ya. Ada juga nih buku rekomendasi dari saya ya. Ini judulnya Membicarakan Feminisme, kumpulan Isai Nadia Karima Melati. Terus ayat-ayat feminisme. Terus kalau pengen tahu tentang feminisme itu pelajari dulu tentang gender ya. Jadi di sana akan kalian mengerti kenapa feminisme itu ada, kenapa kita harus menyadari bahwa feminisme itu penting. Dan juga banyak berkontribusi bagi kaum perempuan. Kayak gitu. Seperti itu. Dan seperti biasa, ini adalah akhir dari perbincangan kita. Terima kasih Mbak Livi kedatangannya. Oke, sama-sama. Nah, besok-besok kita undang lagi di part keduanya ya. Pasti dong. Diskusi tentang feminisme. Iya. Hari ini kita masuk ke sesi salam. Mungkin ada salam. Assalamualaikum. Dari apa? Mungkin Mbak Livi mungkin ngasih salam. Mbak Livi mau ada salam untuk siapa gitu? Salam buat teman-teman ini pemberdayaan perempuan HMI Lumajang, buat komunitas perempuan, buat perempuan pejuang ataupun yang sudah berjuang selama ini. Nggak ada salam khusus sih. Itu aja sih. Itu aja nggak apa ya? Nggak apa sih. Salam. Oke, salam itu salam dari Mbak Livi. Itu salam dari Mbak Livi buat HMI Lumajang yang sedang lagi berjuang, teman perempuan. Ini baca salam-salam di komenan di YouTube. Oke, langsung ke salam-salam pertama ya. Ini dari Muhammad Maulana Akbar Ramatuwo. Minta tips cara buat ngawinkan lobster hias dong Mas. Wah. Oh enggak, itu beda sob. Maksudnya berurutan itu komennya. Berurutan. Oh iya, ini salamnya di bawah. Salam buat Mas Tompo, Mas sandalku tolong balekno, please. Tompo narasumber kita di episode 2 kemarin ya. Terus ada salam dari Han sorry. Waduh, titip salam nang Cek Torik. Kasih tau wis kan. Wis kan kalau salam. Physical distancing. Oke. Tertib. Siap. Oke. Terus dari salam dari Naf Sahariah, salam dari Yunani progresif. Dari Ghana progresif. Salam buat teman-teman Lumajang progresif, terutama Bang Suryo. Kalau ada apa-apa biar kami bantu untuk merayakannya. Sayangnya Bung Suryo sudah kita pecat. Sorry ya. Maaf ya. Progresif. Ya, oke. Mungkin itu saja, Din. Salam-salam dari teman-teman. Dan kita akhiri saja podcast kita di episode 3 ini. Mungkin ada episode part-partnya mungkin. Benar. Untuk pembahasan feminisme karena ini seru dan nggak cukup kalau kita muat dalam satu episode. Oke. Dan kita nggak lupa buat yang merasa berkompeten di bidangnya. Mungkin aku pengen jadi narasumber lah itu. Ayo wis ning kene wis. Apa kudu ini bukan debat, ini diskusi. Bener. Ini diskusi. Kita di sini friendly kok. Kita di sini menanyakan hal-hal baru karena kita belum cukup ilmunya. Oke, sekian dari podcast kita. Saya Sugiarto. Saya Ngadiono. Sampai jumpa. Salam progresif. Oke.